Kitab perubahan berbeda. Bayangkan jika Jiang Buyong, yang telah menanggung seluruh hidupnya dengan penghinaan, dapat menghafalnya bola-balik, dapat dikatakan bahwa situasi kitab perubahan jauh lebih baik daripada Chuan Xinlu. I Ching, saya telah membacanya juga, tetapi saya belum memahami apa yang disebut kekuatan darinya. Itu tidak bisa dihindari. Yao Yuekong masih bermain dengan Mingyu. Jika Anda dapat memahami kitab perubahan dengan membacanya sekali, maka Anda tidak akan dapat melihat buku perubahan. Qin Yichen terkejut, seolah dia tahu persis apa artinya ini. I Ching, Tai Chi juga. Tai Chi Yin dan Yang, Yin In Yin, Yin In Yang, Yin dan Yang dalam gerakan. Metamorfosis 4 gambar metaplasing gosip. Yao Yuekong tertawa dan bergumam saat bermain dengan Mingyu, yang dia bicarakan adalah pencerahan Tao di buku perubahan. Tapi ini membuat Qin Yichen semakin terkejut. Dia juga tahu kitab perubahan. Dia juga tahu Tai Chi. Dia bahkan bisa mundur. Tapi, dia tidak bisa mencapai kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, Yao Yuekong meremas bulan yang cerah di tangannya, dan melihat bulan yang cerah itu terbalik. Dan Qin Yichen merasa bahwa pegunungan dan lautan menghadapnya. Bentuk tubuhnya ditarik dari yang sebelumnya, menjadi terhuyung ke belakang. Ini adalah Tai Chi. Bulan cerah di telapak tangan Yao Yuekong berangsur-angsur menghilang. Ya, karena kamu telah membaca kitab perubahan, tidak ada yang perlu dikatakan. Bukannya aku tidak mengajarimu. Itu karena kitab perubahan tidak bisa diajarkan sama sekali. Ah, berpura-pura menjadi mendalam. Hanya bisa tak terkatakan. Jika bisa diajarkan, mengapa Kaisar Fuxi tidak membiarkan setiap keturunan mengerti sayate? Yao Yuekong mengangkat bahu. Kaisar Fuxi tidak bisa mengajarkannya. Dan aku hanya Kaisar Iblis. Jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Setelah Qin Yichen menstabilkan sosoknya, perhatian muncul di wajahnya yang diukir seperti pedang. Jadi begitu. Dia telah melihat kitab perubahan dan bahkan Tai Chi Yin dan Yang. Tai Chi Yin dan Yang, ia saksikan saat ia bertarung dengan Bai Linglong di roda surga. Namun, Bai Linglong pada saat itu tampaknya lebih rendah dari langit bulan iblis saat ini. Tai Chi Yin dan Yang. Qin Yichen berpikir keras, dan bahkan setiap kata dari buku perubahan muncul di benaknya. Tetapi dia masih hampir tidak mendapatkan apa-apa. Yao Yuekong menatap matanya dan tersenyum. Ayo perlahan, kau tahu. Hanya ada sedikit orang yang telah mencerahkan kitab perubahan selama berabad-abad, tunggu sebentar. Ini sepertinya memuji diriku sendiri hahaha. Singkatnya, ini bukan pukulan bagimu. Bahkan menurutku, inilah mengapa Kaisar Mingyang hanyalah seorang kaisar. Tetapi Fuxi adalah seorang kaisar manusia. Qin Yichen gemetar. Apa hubungannya ini dengan kaisar dan bahkan Kaisar Hao Yi? Aku melihat Yao Yuekong perlahan mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang yang luas. Ini hanya kata sampingan saya, dan tidak dapat disangkal bahwa Kaisar Mingyang dan Kaisar Fuxi lebih kuat dariku. Kaisar dan kaisar tidak perlu harus dibagi dengan cara ini. Tapi kurasa Kaisar Fuxi bisa memahami Tao surga, karena tanpa mengetahui Tao surga, mustahil membuat kitab perubahan. Kaisar Fuxi lebih patuh pada jalan surga daripada Kaisar Hao Yi. Dia tahu bahwa jalan surga tidak ada, dan dia tahu bahwa jalan surga sulit untuk diucapkan, jadi dia hanya bisa memahaminya. Setelah dia selesai berbicara, sebelum Qin Yichen memikirkannya, dia melihat Yao Yuekong menyipitkan matanya. Berbicara terlalu lama, apakah kamu harus sembuh? Baik. Qin Yichen mengangguk berat, dan tiba-tiba tersenyum. Saudara Yuekong sekarang, apakah kamu masih ingin orang lain memanggilmu Kaisar Iblis Muda? Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa Demon Yuekong benar-benar tidak mudah. Itu memang Kaisar Iblis Tianjiao yang pernah berteman dengan Bai Qiankun. Tahukah Anda, bulan yang cerah biasanya berputar mengelilingi matahari dan bintang-bintang yang lebih luas darinya. Inilah hukum pergerakan surga. Setidaknya ini adalah cara langit yang disetujui oleh semua makhluk. Tapi Yao Yuekong telah mengubah gerakan Dao surga. Sebelumnya, Qin Yichen hanya melihat bulan yang cerah, yang bisa membuat bintang-bintang berlama-lama. Itu adalah tanah leluhur dari tanah suci Demon Yuekong Demon Moon. Tidak diketahui siapa yang membangun tanah suci bulan iblis, tetapi itu pasti kekuatan yang besar untuk mencapai langit. Dengan cara yang sama, tanah suci bulan iblis diciptakan dan dikembangkan oleh generasi yang tak terhitung banyaknya dari pembangkit tenaga klan bulan iblis. Ini memungkinkan bulan terang yang dihuni oleh klan bulan iblis untuk membalikkan fenomena langit, menyebabkan bintang-bintang matahari yang terik berlama-lama di sekitar bulan. Meskipun bulan iblis langit dapat memadatkan bulan yang begitu cerah yang hanya seukuran kepala, dia setidaknya dapat mengambil langkah pertama. Yao Yuekong juga tertawa. Kamu harus tumbuh karena pengalaman tragis seorang remaja. Terus. Bum bum bum. Di atas bulan yang cerah, celah karang terus-menerus pecah, dan kedua sosok itu saling silang.
Lubang dalam yang dihancurkan Qin Yichan ketika dia dirobohkan lagi dan lagi membuat bulan cerah yang awalnya tenang dan bulat dipadatkan oleh Demon Yue Kong, dan itu menjadi berlubang dan tidak rata. Waktu berlalu, Qin Yichan berdiri di atas bulan yang cerah. Tidak dapat melihat matahari terbit atau terbenam. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tetapi dia ingat bahwa dia telah dirobohkan 127 kali. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichan, yang telah menutup matanya, mengangkat alis pedangnya, dan dia sekali lagi melihat bulan purnama digambar di telapak tangan Yao Yue Kong. Kekuatan Qin Yichan terangkat, dan cahaya tajam dari pisau berubah menjadi bilah bundar yang tak terhitung jumlahnya, saling silang. Tapi apa yang tidak dia duga? Tidak. Dia mengharapkannya. Tetapi masa depan yang dilihat melalui ruang dan waktu masih berubah menjadi kenyataan. Bulan cerah di telapak tangan Demon Yue Kong bergetar, bersinar di mana-mana, dan kekuatan hisap dan dorongan meledak pada saat yang sama, membuat cahaya pisaunya yang telah berubah menjadi bilah bundar yang tak terhitung jumlahnya langsung berputar dan hancur. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. 183 kali. Qin Yichan menjulurkan kepalanya keluar dari lubang dan menggelengkan kepalanya. Jangan ingatkan aku setiap kali berapa kali ini, kan? Juga, jangan menamparkan wajahmu setiap kali. Yao Yue Kong masih mengulurkan telapak tangannya dan menarik Qin Yichan ke atas. Siapa yang membuatmu terlihat begitu tampan? Batuk-batuk. Seriusnya, itu adalah pisaumu sendiri yang menebas dan memblokir lebih dari 20 jenis metode seranganku. Jadi pada saat itu, aku tidak punya pilihan selain memukul wajahmu. Namun, kali ini, Qin Yichan tidak menggenggam lengan Yao Yue Kong, malah berbaring di lubang. Kamu jelas masih punya banyak cara. Iri saja dengan ketampananku, oke? Yao Yue Kong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hehe, bukankah kaisar ini tampan? Jadi, kenapa kamu tidak bangun? Melihat Qin Yichan yang telah mengulurkan tangannya untuk waktu yang lama dan masih terbaring di lubang, Yao Yue Kong bingung. Kamu tidak ingin memberitahuku bahwa kamu telah jatuh 128 kali dan kamu tidak bisa berdiri? Yao Yue Kong tidak percaya bahwa teman baik Guanxing tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul terlalu banyak. Hanya 100 kali, dia memutuskan untuk berbaring. Tentu saja tidak. Qin Yichan menendang kakinya dan terbang dari lubang. Saya tidak pernah jatuh, tapi tiba-tiba saya merasa, 2 tahun, jauh lebih singkat dari yang saya kira. Dewa bawaan dengan umur panjang tak terbatas tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Yao Yue Kong bingung dan sepertinya ingin mendengar penjelasan Qin Yichan. Qin Yichan juga tertawa. 2 tahun lalu, dia merasa itu cukup untuk menyegarkan dirinya sendiri. Tetapi dia belum menyadari misteri ruang dan waktu ketika dia digunakan untuk mengolah mata semesta. Tetapi dia sangat memahami kekejaman ruang dan waktu.